Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Ramadhani, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, mata kuliah Filsafat Ilmu semester 7. Dosen pengampu Ibu Sri Nahyanti, SPD, MPD. Saya akan menampilkan tugas tutorial 2, membuat video menarik mengenai landasan keilmuan. Selamat menyaksikan. Landasan keilmuan menjadi pondasi penting dalam perkembangan PAUD karena didasarkan pada psikologi perkembangan anak yang menyatakan bahwa anak usia dini adalah masa kritis untuk membentuk otak dan karakter. Hal ini membantu program mengenai aspek perkembangan anak yang memastikan mereka siap untuk pendidikan selanjutnya, seperti perkembangan motorik halus dan motorik kasar, kognitif, bahasa, sosial dan emosional, spiritual, nilai agama dan moral, serta karakter seni. Ruang lingkup filsafat ilmu. Fokus kajian. Filsafat dalam memahami objek atau fokus kajian filsafat. Immanuel Kant mengajukan 3 pertanyaan, yaitu 1. Apa yang dapat saya ketahui? 2. Apa yang dapat saya harapkan? 3. Apa yang dapat saya lakukan? Dengan 3 pertanyaan ini, menurut Kant akan melahirkan wilayah kajian besar filsafat, yaitu fokus tentang hakikat atau kajian ontologi, fokus pengetahuan atau epistemologi, dan fokus nilai atau kajian aksiologi. Kajian ontologi adalah yang mengkaji tentang apa objek yang ditelaah ilmu yang dikaji oleh ilmuwan tersebut. Maka sebagai makhluk yang berpikir, maka ada pertanyaan utama yang mendasarinya, antara lain what exists, what is, what real. Atas penjelasan tersebut, maka hakikatnya bahwa setiap ilmu maupun pengetahuan memiliki aspek ontologi seperti yang meliputi salah satu dari 3 pertanyaan utama tersebut. Karena ilmu dan pengetahuan memiliki objek atau wujudnya sebagai sesuatu yang mendasarinya, membahas tentang apa yang ada. Mengapa mempelajari ontologi itu dianggap penting? Alasannya karena persepsi manusia terhadap sebuah realitas menentukan relasi sosial. Sehingga perbedaan persepsi dimungkinkan terjadi di antara manusia sehingga dapat mengakibatkan seperti perselisihan, penindasan, penghancuran hang budaya, pelanggaran hukum, dan lain sebagainya. Untuk ontologi, kita ambil seperti pertemanan. Hampir setiap orang memiliki teman yang dekat dan sudah lama dikenal, bahkan sehari-harinya bersama. Namun, pada suatu saat pertemanan tersebut harus terpisah karena tujuannya masing-masing. Kemudian teman tersebut kembali lagi bertemu setelah beberapa tahun berpisah. Saat bertemu, terdapat banyak sekali perbedaan dari terakhir kali berjumpa, mulai dari fisik, penampilan, perilaku, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, teman tidak peduli dengan perbedaan tersebut dan masih menganggapnya teman yang dikenal pada masa lalu. Kebenaran ontologis menurut Pais 2016. Pertama, objektif empiris, yaitu secara nyata kebenaran empiris bersifat objektif dalam artian bahwa siapapun dan dimanapun akan memiliki pendapat yaitu sama. Contoh, bentuk bola kaki adalah bundar. Siapapun dimanapun orang tetap menyatakan bola itu bundar. Kedua, subjektif, yaitu kebenaran secara hermeneutis dapat dicontohkan seperti ketika seseorang meminum air. Dalam perspektif tertentu penafsiran kita berbeda, karena minum air bisa saja karena haus, karena takut, sebab cemas, atau menenangkan pikiran saja orang itu minum. Itu contoh dari subjektif.
Lalu intersubjektif atau sosiologis, yaitu standar kebenaran sosiologis intersubjektif. Kebenarannya bersifat konvensional atau kesepakatan bersama. Contoh, tentang jadwal jaga malam oleh tiap-tiap warga dan lingkungannya. Kajian epistemologi adalah ilmu yang mempelajari tentang asal, susunan metode, dan absahnya pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang ciri dan ranah pengetahuan. Epistemologi yang mempelajari tentang cara atau bagaimana mendapatkan pengetahuan tentang suatu objek. Ada beberapa masalah yang perlu diketahui dalam epistemologi, antara lain menurut Padli, apakah manusia mampu mengetahui hakikatnya? Dengan cara apa kita dapat mengetahui? Bagaimana pengetahuan muncul? Bagaimana pengetahuan diperoleh? Jenis epistemologi berdasarkan pandangan atau realitas. Epistemologi dibagi menjadi dua, yaitu epistemologikal idealisme, yaitu kenyataan dunia yang dipersepsi tergantung pada kesadaran. Yang kedua, epistemologi realis, yaitu ada realitas yang membahas realitas yang bebas dari kesadaran. Metode memperoleh pengetahuan, ada beberapa cara memperoleh pengetahuan, antara lain yang pertama empirisme, rasionalisme, fenomenalisme, intuisionisme, dan metode ilmiah. Empirisme adalah pengetahuan secara empiris, pengalaman diperoleh dengan perantara panca indera. Contoh, bagaimanakah orang dapat mengetahui bahwa Indonesia menjadi salah satu tuan rumah MotoGP? Jawabannya karena sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat telah diresmikan oleh Presiden RI. Rasionalisme adalah berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal, artinya dengan melakukan penalaran. Fenomenalisme adalah sumber pengetahuan dan kebenaran fenomenalisme bergerak di bidang yang pasti. Intuisionisme adalah pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi sebagai lawan dari pengetahuan yang bersifat nisbi. Metode ilmiah adalah cara mendapatkan pengetahuan yang rasional dan sekaligus teruji, yang dimana ilmu pengetahuan meliputi langkah-langkah metode ilmiah. Kajian aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, tujuan, dan dampak dari ilmu pengetahuan. Aksiologi mencakup analisis tentang bagaimana dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Aksiologi dalam ilmu filsafat, aksiologi memiliki dua jenis aspek atau komponen dasar yang menyusun nilai-nilai yang dipelajari di dalamnya, antara lain yaitu aspek etika dan aspek estetika. Aspek etika diketahui dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adat kebiasaan. Etika dianggap cabang dalam ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai bagi manusia, sehingga di dalamnya akan membahas mengenai suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas, seperti kelompok masyarakat. Selanjutnya, filosofis dikatakan bermoral atau tidak, maka ada prinsip yang harus diketahui antara lain. Menurut Padli et al. 2022, yaitu pragmatisme, realistisme, positivisme, dan personalisme. Aspek estetika, asal kata estetika yakni aesthesis, yang artinya perasaan, merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubung dengan keindahan rasa dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan. Misalnya dipengaruhi oleh suasana hati. Demikian
video tutorial tugas 1 dari saya. Saya ucapkan terima kasih.